warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya. Jadi pada pertemuan kali ini kan ini temanya permasalahannya itu kan toxic relationship pada pertemanan ya. Nah, jadi pada sesi kali ini saya ingin menggunakan teknik dengan drawing terapi. Ya, jadi di sini nanti saya bagiin kertas buat kalian gambar. Sebelumnya ada yang ditanyakan belum? Contoh, oh gimana gambarnya gitu ya. Nah, jadi ntar gambarnya itu misalkan ini masalahnya kan toxic relationship pada pertemanan gitu kan. Nah, jadi ntar kalian kayak gambar misalkan ini gambar apa yang di pikiran kalian ya. Misalkan kayak saya gambarnya kayak ada orang ini saya terus ntar kayak di keramaian gitu atau gimana gitu ya. Nah, nanti kayak aku tuh kayak ngerasa kayak aku tuh selalu menyendiri, aku nggak punya teman kayak gini gitu. Maksud nggak? Nah, nanti jadi kalian itu bisa gambar dengan gambar apa yang kalian pikirin di kertas ini. Mbak bisa minta tolong dia dulu. Nah, jadi ntar kalian gambar di sini di kertas ini yang akan saya bagiin. Kemudian kalau udah gambar, nanti kalian bisa jelasin apa sih yang kalian gambar sesuai dengan isi pikiran kalian. Gitu, paham? Saya bagi dulu ya kertasnya. Ini udah dapat semuanya ya? Sudah. Nah, jadi saya kasih waktu maksimal 3 menit buat kalian menggambar apa yang kalian pikirin. Kemudian nanti setelah selesai menggambar, saya akan tanyakan kembali tentang isi pada kertas tersebut. Nanti kalian bisa jelasin. Silakan digambar. Nah, kalau ada yang udah, silakan bilang aja ya. Bilang udah gitu. Ya. Kita ambil yang lainnya ya. Iya guys. Ya nggak usah dicuci. Jadi tuh Bentar dulu ya Mbak. Nunggu yang Oke. lainnya dulu. silahkan. Ayo tuh. Ya lupa nama jangan. Udah mbak. Udah ya Pak, udah. Jadi bisa kalian tunjukin dulu ya, tunjukin ke kamera, tunjukin semua ini. Siapa yang mau cerita duluan? Aku deh. Iya, angkat tangan. Aku. Oh iya. Gimana Mbak? Jadi tuh. Tunjukin gambarnya dong. Ini ya. Ya kamu jelasin. Sekali aja. Jadi tuh menurut aku ini kan pertemanan menurut aku terlalu terlalu gila sama yang terlalu menyakitkan lah menurut aku ya. Karena menurut aku dari ribuan ini tuh ini sebenarnya tuh temanku semua gitu kan. Aku selalu memberikan mereka cinta, memberikan mereka kayak kebaikan, kayak suatu menurut aku kalau terlalu jahat tuh kayak jangan kayak gitu kan. Terus tuh dari ini tuh kita kan sebenarnya punya kelompok 5 ini. Nah kita tuh sebenarnya satu PA, satu dosen gitu. Nah dari ini tuh kita sebenarnya kayak mulai terbentuk menjadi circle seperti ini. Nah gara-gara tuh di circle ini tuh kita saling sebenarnya awalnya saling membantu sama lain, tapi salah satu ini tuh ada yang memiliki keunggulan masing-masing gitu loh. Tapi di satu ini ada salah satu anak yang mulai memunculkan kayak anak itu terlalu pintar, jangan ditemenin, anak ini terlalu ini, janganlah nanti kita nilainya rendah loh, kayak gini. Mereka mulai bikin circle baru setiap ininya. Makanya setiap
kan sebenarnya anak 5 ini mereka kepencar sendiri-sendiri gitu loh circle-nya gitu kan, buat membicarakan satu anak yang memiliki keunggulan masing-masing. Jadi itu awalnya kita merangkul malah saling menyerang satu sama lain gitu. Makanya setiap circle ini kita selalu berpikiran sampai sekarang ya, jangan berteman sama orang itu karena orang itu terlalu mematikan buat kita. Nah, aku bingung dong karena aku kan yang terlalu orang yang memiliki hati nggak mudah inilah, selalu memberikan cinta gitu kan. Nah terus kayak kok semakin aku bertahan sama lingkup seperti ini, aku terlalu dipermainkan dengan permainan mereka sendiri, kayak sering dimanfaatkan, sering dibikin anggap remeh. Terus kayak apa sih, ada salah satu teman yang bilang kayak gini, kamu tuh terlalu baik, kamu tuh terlalu mauan gitu, makanya kita nyuruh kamu terus karena kamu orangnya gampang dimanfaatkan ya. Oke, nah dari ini aku kayak berpikir sampai ini aku kayak ngerasa oke deh, aku bikin prinsip sendiri, aku mulai jalan sendiri dengan bayangan sendiri ya, walaupun itu kayak berat, sejauh ini tuh kayak berat gitu kan, nggak ada tuh yang namanya kayak saling membantu. Aku butuh apa ke mereka, tapi mereka tuh nggak mau gitu loh. Sedangkan aku kalau semisal diminta bantu sama mereka, aku selalu kayak ngerasa kasihan gitu loh, kayak nggak tegaan gitu. Kadang tetap ngasih, tapi kadang di satu sisi aku mending lari dari mereka. Kayak hingga akhirnya mereka pernah bertanya, kenapa kamu seperti ini sekarang, kenapa kamu nggak seperti ini lagi dulu, kayak dulu lagi. Terus aku tetap menghindar karena apa, isi kepala aku terlalu ribut dengan urusan mereka. Jadi sebenarnya dari menghindar ini aku berusaha biar lari dari bayang-bayang mereka semua gitu loh, biar aku tuh tujuanku sekarang aku ingin membuat diriku sendiri, aku kayak kepentingan aku sendiri gitu loh ya, walaupun agak egois, tapi aku sebenarnya masih sedikit-sedikit bantu mereka kayak di sisi balik layar kayak gitu aja, kayak gitu, nggak mau ditampakin gitu. Jadi kesimpulannya kamu kayak merasa manfaatin terus kayak gak dihargai di pertemanan kamu ya. Terus jadi sekarang kamu kayak lebih memilih untuk cuek aja, nggak terlalu kayak yang excited banget ke teman-temannya ya. Yang selanjutnya Mbak April gimana? Jadi gini ya Mbak, ini kan aku dulu punya teman ya, kita berteman berdua ya. Nah ya lumayan lah ya, lumayan lama, terus kan berteman baik ya. Terus ada tuh datang teman satu lagi ya. Nah terus kita juga jadi berteman bertiga kan ya. Nah kita awalnya memang itu ya sama-sama berteman baik, terus lama-lama ada yang itu nggak suka, terus mereka yang adu domba gitu ya. Terus kita jadi yang teman yang awal pertama itu jadi kayak menjauh, menghindar gitu ya. Menjauh dengan Mbak. Dengan aku ya. Terus jadinya teman yang pertama itu jadi itu temannya bareng sama yang kedua terus ya. Terus aku tuh sendiri, terus kayak nggak dianggap, terus juga kayak kalau kemana-mana itu nggak diajak gitu ya. Terus ya gitu, kayak aku tuh sebenarnya masih dianggap teman gak sih ya gitu Mbak. Jadi kesimpulannya kayak kamu merasa kayak di dalam pertemanan kamu gak dianggap. Iya. Terus biasanya kalau kamu digituin kamu kayak gimana? Ya aku ya diam aja ya Mbak. Kamu gak berat kayak kamu kenapa nggak nanya ke mereka kayak kalian kenapa sih nggak anggap aku atau gimana gitu? Kamu nggak mencoba untuk bertanya gitu? Enggak. Jadi kamu kayak lebih memilih diam gitu ya? Iya. Selanjutnya Mbak Nafarin gimana? Lanjut ya, aku tidak topik yang tadi. Terus jadi kan di sini ini lagi di rumah lah ya. Terus di rumah sih lagi tempat gedung gitu. Terus aku udah selesai makruf tuh, kita keluar, terus ada tuh beberapa orang yang masih di depan kelas duduk-duduk gitu ya, duduk-duduk. Terus aku lagi nelfon, terus lagi biasa lagi sendiri gitu. Terus samping aku juga ada orang, ada temen juga, ada temen aku sama temen kelas. Terus tiba-tiba
apa tuh ada teman yang toksik, teman yang dia tuh emang toksik sih di kelas. Terus itu kayak nawarin gitu loh, nawarin sebuah makanan gitu kan ya, makanan ini mau gak, tapi aku kan di situ sendiri ya, sedangkan aku sama itu kan aku di samping teman-temanku ya, kenapa tuh yang ditawarin cuma orang-orang itu, sedangkan orang toksik itu juga nggak dekat sama orang yang di samping aku semuanya gitu loh. Terus sudah aku mikir ya aku biasa aja ya, cuma kok yang ditawarin cuma anak-anaknya itu aja sih Pak, aku nggak apa emang selama ini aku emang gak dianggap sama temen apa gimana ya, apa emang dia ngeliat aku apa gimana, ya udah kita aja. Terus jadi sama ya dengan tadi seperti Mbak April, kayak Mbak merasa kayak kurang dianggap dalam pertemanannya gitu. Jadi kalau kayak gitu biasanya Mbak gimana? Kalau misalnya kan Mbak nih kayak ngerasa nggak dianggap gitu, setelah Mbak tahu Mbak kayak merasakan kayak gitu, biasanya Mbak ngapain? Aku sih kadang ya diem, kadang ya udahlah kalau misalkan ada temen gitu ya udah gue mau aku mau buktiin ya udah gak usah ngurusin orang yang enggak ngeliat aku, terus aku mau memperbaiki kayak upgrade diri biar orang-orang itu tuh kayak kok Nafa bisa ini sih ini gitu lah, biar bukan kan kita dikagumi itu enggak, cuman ya udahlah terserah temen mau ngapain aku, yang penting aku juga di situ ya juga jadi memperbaiki aja diri, terus gimana ya udah gitu deh, cuek aja gitu. Tadi dia juga bakal sadar, dia kadang juga ya Nafa minta tolong Nafa ini gitu. Jadi lebih memilih cuek terus daripada kayak ngurusin orang, mendingan kita memperbaiki diri aja gitu. Oke, gitu. Ya jadi setelah mendengar cerita dari teman-teman kalian semua, teman-teman, jadi gimana perasaannya nih setelah bercerita? Alhamdulillah ya. Ya. Jadi karena waktunya udah hampir habis nih, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada yang merasa masih mengganjal nih dengan permasalahannya gitu? Ada nggak? Cukup dulu ya. Ya baiklah, kalau memang sudah tidak ada yang perlu ditanyakan atau sudah merasa lebih baikan, jadi sebaiknya kita akhiri pada sesi kali ini ya. Nah nanti jika ada kayak misalkan ada masalah lagi atau ternyata masalahnya belum selesai 100% nih, jadi kayak masih apa ibaratnya masih ada yang ganjel lagi gitu, nah jadi kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya gitu ya. Oke, jadi kita pada sesi kali ini kita akhiri dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.